siswi-siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo dari kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Farhanadit SPD. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota untuk menyelesaikan tugas ini dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya atas nama Adisti Inayatul Zulzila, NIS 11937. Dan yang kedua bersama Syifa Afifa dengan NIS 11956. Yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial pada suatu masyarakat sering dikenal dengan istilah perubahan sosial. Home industri kecil yang ada di Indonesia mayoritas memproduksi makanan dan kerajinan tangan. Salah satunya yang ada di desa Gading Rejo yang terkenal dengan memproduksi tahu. Dengan demikian sudah terbukti melakukan pemberdayaan masyarakat. Dengan banyaknya angka pengangguran yang ada di Indonesia, pemerintah mengembangkan UKM, usaha kecil menengah. Karena dengan terciptanya UKM dapat mengurangi nilai pengangguran dan masalah perekonomian warga. Dengan demikian sudah terbukti melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa siklus berikut. Pada siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah. Pada siklus pertama, karyawan sudah terlihat berjalan dengan baik, terlihat dari salah satu usaha karyawan tersebut. Salah satu karyawan usaha tahu Bapak Nuri ada beberapa pekerja yang baru lulus sekolah. Mereka berkeinginan untuk merubah nasib, untuk menjadi lebih baik. Meskipun pada awalnya sulit untuk memberdayakan, dikarenakan kurangnya pemahaman dan faktor kemalasan individu, perlu upaya motivasi eksternal, baik pemerintah, daerah, maupun peran dunia usaha dalam membantu sesuai kebutuhannya. Pada siklus kedua, melepaskan halangan. Untuk pembahasan siklus nomor 2, dinyatakan bahwasanya pada kenyataan di lapangan tidak adanya halangan yang menghambat atau memberi penghambatan pada karyawan itu sendiri dalam bekerja. Kata karyawan tersebut, tidak ada halangannya, Mbak. Siklus ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Mereka mulai berpikir untuk menjaga kegiatannya agar tetap berjalan dengan baik dan mengembangkan diri dan komunitas mereka untuk mengembangkan kegiatan menjadi lebih besar. Bahwasanya tidak terdapat hambatan juga, mereka semua bekerja keras supaya usaha Bapak Nuri tersebut semakin maju dan berkembang. Karena mereka memiliki rasa tanggung jawab sebagai karyawan agar penghasilan tetap ada dan meningkat. Siklus keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Keadaan yang ingin dicapai, baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat lebih berdaya. Memiliki kekuasaan juga, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Dilihat dari wawancara dari saudara Farid, selaku salah satu karyawan yang peneliti wawancara, ia mengatakan, saya cukup bertanggung jawab dalam bekerja karena saya memiliki tujuan yang baik, yaitu sukses untuk kedepannya berdasarkan hasil wawancara tersebut. Bahwa upaya untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab sendiri yaitu berasal dari tujuan dan motivasi karyawan tersebut agar bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Pada siklus kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Pendapatan para karyawan seperti yang dijelaskan oleh karyawan ini, saya sangat terbantu karena saya bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan saya yang sebelumnya biasa-biasa saja, sekarang sudah memiliki skill yang lebih baik lagi karena ada pelatihan yang diberi. Nah, karena ini juga kinerja saya makin lama makin bagus, hitung-hitung buat tambah penghasilan supaya gajinya lebih besar dari sebelumnya, kata karyawan tersebut. Siklus keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Kesuksesan dalam usaha akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pekerja, saudara Farid mengatakan bahwa usaha tahu Bapak Nuri telah memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya. Saudara Farid merasa dirinya lebih percaya diri dari potensi dirinya meningkat setelah bekerja di usaha milik Bapak Nuri tersebut. Dan siklus terakhir,
Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Para karyawan yang bekerja di usaha tahu Bapak Nuri mencoba dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha motivasi intrinsik, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga perlu dukungan motivasi ekstrinsik dan pemerintahan daerah maupun bantuan dunia usaha. Hal ini dikarenakan keterbatasan karyawan dalam informasi, kemampuan, dan permodalan. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut tidak lepas oleh strategi yang dilakukan oleh pemberdaya untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Strategi tersebut akan peneliti bahas di bagian pembahasan. Strategi 1, pemungkinan. Berdasarkan pemaparan pada strategi ke-1, tidak ada kesulitan karena memang mereka yang ingin bekerja sendiri di sini guna memperbaiki kondisi ekonomi. Perubahan yang dirasakan Bapak Nuri selaku pemilik pabrik tahu, yaitu ia merasakan perubahan dari waktu ke waktu yang dahulunya ia hanya memiliki pabrik kecil, sekarang pabrik yang ia bangun sudah memiliki perubahan yang sangat drastis. Bapak Nuri pun tidak asal dalam memilih karyawan. Ia benar-benar memilih karyawan yang benar-benar bisa dan serius dalam bekerja. Strategi 2, penguatan. Bapak Nuri mengatakan bahwa karyawan yang bekerja di sini merasa nyaman karena selain ia bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini, karyawan juga bisa mendapatkan pengalaman dan skills yang mereka dapat dari bekerja di pabrik tahu Bapak Nuri ini. Jadi, Bapak Nuri bisa melihat kenyamanan karyawan saat bekerja di sini dari cara bekerjanya yang sangat baik. Terlihat dari cara kerja mereka yang sangat giat dan sangat rajin dari mencetak tahu pun, para karyawan sangat bersemangat dalam menjalani pekerjaan itu. Karena Bapak Nuri pun tidak asal dalam memilih karyawan. Ia benar-benar memilih karyawan yang benar-benar bisa dan serius dalam bekerja. Strategi 3, perlindungan. Bapak Nuri menjaga usaha yang sudah ia bangun, yaitu dengan cara menjaga keuangan, harus tetap rapi dan menstabilkan keuangan yang masuk maupun keluar, supaya tidak ada kerugian pada usahanya ini. Selain keuangan yang harus rapi, Bapak Nuri tetap termotivasi dalam membangun pabrik tahu ini. Karena menurutnya pabrik tahu yang sekarang ia jalani ini adalah usaha yang ia bangun dari nol. Tentang target yang telah Bapak Nuri capai saat ini, ia belum mendapatkan sepenuhnya target itu. Karena menurutnya, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ia peroleh. Jadi untuk target ini tidak bisa menargetkan seberapa yang ia inginkan. Strategi 4, penyokongan. Berdasarkan pemaparan pada strategi 4, dalam menjalankan usahanya, Bapak Nuri minimal dalam 1 tahun pasti mendapat lebih daripada sebelumnya. Dari awal Bapak Nuri membuka usaha yang masih sedikit pesanan karena baru memulainya, sampai saat ini Bapak Nuri sudah mendapat banyaknya dari pesanan. Maka dari itu, di setiap waktunya Bapak Nuri harus menargetkan berapa banyak yang ia dan karyawan buat. Dan untuk para karyawan pun harus selalu mengikuti target yang banyak dipesankan dari para pembeli. Tetapi setelah berjalannya waktu, pabrik tahu Bapak Nuri mulai mengalami pemulihan dan pengembangan mutu tahu di Gading Rejo akan semakin membaik dari sebelumnya. Strategi 5, pemeliharaan. Berdasarkan pemaparan pada strategi 5, cara menjaga usaha ini agar tetap kondusif yaitu Bapak Nuri harus selalu ramah dengan para pelanggan. Terutama, Bapak Nuri selalu menjaga kualitas mutu tahu yang diproduksi di pabrik tahunya, agar tetap diminati oleh para konsumen dan juga sampai saat ini belum ada karyawan yang ingin membuka usaha sendiri. Karyawan-karyawan Bapak Nuri tetap ingin bertahan bekerja di situ, dan kemungkinan besar pun belum ada yang memiliki niat untuk membuka usaha sendiri. Pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan yaitu dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat dan terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yang mereka rasakan adalah masyarakat merasa terbantu dengan adanya pabrik tahu Bapak Nuri karena mereka bisa bekerja untuk memperbaiki perekonomiannya, dan untuk dampak negatifnya berupa limbah hasil pembuatan tahu yang dibuang ke sungai dapat mengganggu lingkungan. Adanya harapan dari masyarakat setempat terdapat pabrik tahu Bapak Nuri yaitu bisa lebih maju lagi ke depannya dan bisa lebih banyak lagi mempekerjakan masyarakat setempat. Kesimpulan yang dapat kami berikan dalam video ini yaitu industri tahu ini merupakan salah satu industri tahu di kawasan Gading Rejo.
Ia telah mendirikan pabrik tahu di kawasan tersebut mulai tahun 2012. Usaha industri tahunya pun dapat dibilang telah sukses. Dalam industri tahu, ada beberapa kendala-kendala yang dialami oleh produsen tahu. Salah satu yang menjadi kendalanya adalah para pesaing. Ampas tahu dijual sebagai pakan ternak, tapi pembelinya sedikit. Diolah menjadi oncom, pengolahannya pun sulit. Pemasarannya pun dapat menjadi masalah sedikit. Pemasaran tahu di industri ini sangat bergantung pada musim. Peminat atau pembeli tahunya banyak yang datang langsung ke pabrik untuk membeli tahu secara langsung. Tahu merupakan salah satu lauk pokok yang banyak mengandung protein, sehingga banyak peminat tahu dari berbagai kalangan yang membuat produsen tahu banyak memperoleh keuntungan. Sekian dari yang sudah kami jelaskan pada video tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.